Selamat malam pendengar-pendengar yang setia. Selamat datang di Sersan Podcast, obrolan serius tapi santai. Saya Vira Delvia. Di episode kedua podcast kali ini kita membahas sesuatu topik yang sangat rentan dan sangat terkini, yang pasti ditemukan oleh setiap orang tua dan murid, yaitu tentang tugas sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh beberapa rekan dari UK Petra, yaitu silakan memperkenalkan diri. Halo teman-teman Sersan Podcast, perkenalkan, nama saya Yosia Putra Saragi. Saya adalah mahasiswa jurusan PGSD, sekarang sedang menginjak semester 4. Terima kasih buat Villa yang sudah mengundang saya di dalam podcast ini. Terima kasih. Selanjutnya, Nama saya Hans Christian. Saya di sini juga mahasiswa PGSD juga, sama seperti Yosi. Saya juga ukuran sama, yaitu semester 4 juga. Sekian dari saya. Silakan. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Felix. Saya dari mahasiswa FKIP UK Petra. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Tanpa berlama-lama lagi, untuk beberapa waktu ke depan kita akan membahas tentang tugas sekolah siapa yang mengerjakan. Bisa langsung dikeluarkan ini pendapatnya dari Saudara Yosia, Hans, dan Bapak Felix. Oke, mungkin saya bisa mengawali mengutarakan pendapat saya. Sebenarnya topik ini sangat baik sih, karena maksudnya ada tidak hanya dalam waktu daring saja topik ini kita sama-sama temukan, namun juga waktu pembelajaran tatap muka secara langsung, secara offline itu juga seringkali banyak ditemui bahwa anak-anak SD terutama ketika mengerjakan pekerjaan rumah itu selalu dibantu atau bahkan full dikerjakan oleh orang tua sendiri. Jadi menurut saya permasalahan ini sendiri bukan terjadi waktu daring online saja, tapi juga sudah dialami. Mungkin kebanyakan sekolah di Indonesia juga murid-muridnya mengalami hal seperti ini. Menurut saya seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Hans. Oh ya, saya setuju banget sih. Tadi Yosi bilang tentang itu semua, tentang apa ini daring dan juga offline ini bagaimana tugas yang dikerjakan oleh orang tua. Sekarang kita berbicara lebih ke topiknya, yaitu ke daring sendiri. Perlu kalian kita ketahui semua bahwa intensitas dari tugas yang dikerjakan oleh orang tua dari offline baik online, kebanyakan yang dilakukan adalah online. Nah, setelah saya cari terus kenapa sih ini terjadi, kenapa banyak sekali itu terjadi seperti ini, dan ternyata memang kita menemukan sumber masanya adalah kepada guru itu sendiri. Guru lebih sering memberikan tugas. Dari cerita-cerita banyak teman saya juga yang juga sudah mempunyai keluarga dan juga dia ada yang mengajar, dia bilang tugasnya gampang kok sekarang kalau daring jadi guru, kita cuma kasih tugas. Dan di situ ternyata adalah pusatnya masalah dari itu semua tadi, karena tidak ada yang menjelaskan tugasnya harus gimana, seperti apa. Karena guru hanya memberikan tugasnya, kan kamu kerjakan ini. Yang terjadi adalah tugas menumpuk, murid tidak paham, dan akhirnya yang mengerjakan kembali lagi ke orang tua. Nah, jika di sini juga teruskan, sekarang pertanyaannya adalah yang sekolah ini siapa sih? Bapaknya atau anaknya yang sekolah? Itu, seperti itu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Lalu yang terakhir, Saudari Felix. Ya, tanggapan saya mengenai tema Sersan pada kesempatan kali ini yaitu ya, jadi sebenarnya terkait anak itu sendiri ya, bagaimana tugas atau pekerjaan anak di rumah itu sebenarnya merupakan pekerjaan yang memang harus mereka lakukan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai seorang peserta didik ataupun pelajar. Nah, terkait halnya dengan pemberian tugas pembelajaran di sekolah daring, saya lebih mengkritisi terkait sulitnya beban atau tanggung jawab yang harus diterima atau diemban oleh seorang siswa itu sendiri. Bagaimana
seorang siswa itu terkadang seperti merasa jenuh akan setiap pemberian materi tugas yang hampir bahkan di setiap mata pelajarannya itu ada dan diberikan. Dan pembelajaran yang sebenarnya seharusnya ini sebagai tempat atau media untuk seorang guru menyampaikan informasi justru berubah menjadi pembelajaran dalam bentuk hanya pengumpulan tugas saja. Seperti itu. Iya, terima kasih atas pendapat yang setelah disampaikan oleh saudara-saudara semuanya. Sangat bagus dan saya sangat setuju. Lalu saya juga ada pertanyaan lagi nih. Apakah teman-teman di sini semuanya ini memiliki pengalaman? Misalnya punya saudara yang sedang sekolah daring, dan apakah intensitas pembagian tugas ini tuh sangat sering tanpa ada penjelasan dari guru sebelumnya? Bisa dijelaskan? Baik, karena saya sendiri punya adik ya, karena adik saya sendiri sekarang sedang menginjak kelas 3 SD, jadi mungkin saya bisa sedikit sharing mengenai hal yang berhubungan dengan topik kita hari ini. Yang saya lihat dari adik saya, kan adik saya sekarang juga pertama kali melakukan kelas daring online, jadi mungkin butuh pembiasaan atau adaptasi baru yang harus dilakukan. Namun yang saya temui akhir-akhir ini memang adik saya seringkali menggantungkan tugas kepada mama saya, orang tua saya, dan juga kepada saya sebagai kakak. Karena memang juga pemberian tugas di daring online ini sendiri menurut saya juga cukup banyak karena minimnya pertemuan. Sedangkan waktu pertemuan offline sendiri kan lebih banyak pertemuan di dalam kelas dan juga penjelasan dari guru. Jadi mungkin kalau waktu online ini sendiri mungkin hanya beberapa jam saja pertemuan, sisanya adalah tugas. Nah, itu sendiri menurut saya kurang efektif karena seperti saya lihat sendiri adik saya lebih menggantungkan lah istilahnya ya, lebih menggantungkan kepada orang tua saya dan juga kepada kakak-kakaknya terutama saya. Jadi memang saya sendiri cukup merasakan dan cukup familiar dengan hal ini sebenarnya seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan seperti Hans dan Felix mau menambahi, silakan. Ya, saya akan menambahi juga, lebih tepatnya saya memang nggak punya saudara ya seperti Yosi punya saudara. Saya cuma punya sepupu dan itu pun kita nggak terlalu sering bertemu karena konteksnya biasanya kita cuma di akhir tahun kita bertemu. Nah, tapi banyak sekali cerita yang saya dapatkan dari sepupu saya bahwa tentang pekerjaan itu sendiri ternyata banyak sekali yang berbeda ya. Ternyata sesuai dengan ekspektasi saya. Ternyata yang mengerjakan adalah kalau tidak kakaknya, ya orang tuanya yang mengerjakan. Jadi saya akhirnya sudah ternyata sudah sesuai ekspektasi dan memang ternyata jadi kendala. Ternyata gurunya juga memberikan tugas dan tugas doang, tapi tidak pernah memberikan penjelasan. Jadi ya nggak kaget sih kalau misalnya murid-murid banyak minta kerja sama orang tuanya, Pak kerjain ini, Ma kerjain ini, atau Kak kerjain ini. Kalau gurunya sendiri aja nggak bisa jadi cerminan yang baik ataupun mengajarkan yang benar gitu. Mungkin dari Felix mau menambahi mungkin? Karena saya ingat saya Felix punya saudara. Dari tanggapan saya sendiri, ya sebenarnya kurang lebih sama dengan rekan saya yang tadi, di mana seorang guru ini hanya sekedar mengembangkan suatu tugas saja kepada seorang anak atau murid, tanpa memikirkan bagaimana seperti apa yang dirasakan murid, apa yang dipikirkan oleh murid, bagaimana rasa jenuh yang dialami oleh murid, itu semua tidak serta-merta disadari oleh seorang guru. Dan tentunya hal ini bagi saya sendiri kurang begitu bagus ya untuk dalam sistem pembelajaran pendidikan saat ini. Ya nih. Sangat benar sekali apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan yang sudah saya dengarkan ini. Saya sangat setuju atas hal itu, karena saya juga menarik kesimpulan bahwa ketika orang tua itu mengerjakan tugasnya anak atas dasar kasih sayang, sebenarnya itu malah membuat anak itu menjadi malas dan anak-anak itu tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dia sekolah dan mendapatkan materi yang ada. Dan dia tentunya sangat rugi karena
materi yang seharusnya ia dapatkan malah ia memberikan kepada orang tua dan dia tidak mendapatkan ilmu apapun. Nah, kali ini saya juga penasaran nih, karena kalian itu adalah calon guru yang akan mengajar anak nantinya kan. Saya ingin bertanya nih, dari pembahasan yang telah disampaikan itu, kalian sebagai calon guru, metode apa yang akan kalian gunakan untuk mengantisipasi hal-hal ini? Karena banyak sekali toh fakta-fakta dan realita yang mengatakan bahwa tugas sekolah ini sudah dikerjakan oleh orang tuanya dan tidak dengan anaknya. Nah, bisa dijelaskan? Oke, mungkin saya mulai dulu dan mengawali teman rekan-rekan saya. Jadi saya sendiri dengan adanya kasus ini, sebenarnya kasus ini sudah menjadi sebuah kasus yang banyak sekali mungkin guru-guru yang lebih senior sudah mungkin mencoba berpikir bagaimana jalan keluar dari masalah ini. Tapi menurut saya sendiri, selama saya diajar di Universitas Kristen Petra, saya banyak belajar mengenai hal-hal ini seperti ini. Dan saya sendiri memiliki sebuah metode yang menurut saya efektif, di mana ketika mungkin ketika daring online ini sendiri kan anak lebih banyak bercengkrama dengan teknologi, contohnya seperti HP, mungkin kalau ada tab atau laptop, anak-anak kan lebih sering berinteraksi dengan teknologi. Dan juga pemberian tugas kan tidak langsung serta-merta langsung ke anaknya, tetapi melalui orang tua. Nah, dari situ saya melihat celah ketika pemberian tugas pada anak setidaknya disertakan dengan bukti foto atau video, setidaknya menunjukkan anak proses anak dalam belajar, karena pendidikan sendiri itu tidak dilihat dari nilai hasil akhir, melainkan kita juga sebagai seorang guru harus bisa melihat bagaimana anak itu bisa berproses dengan baik, mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan mereka bisa mencari jalan keluar yang baik. Nah, itu juga perlu diperhatikan, karena ketika mereka bisa mengetahui masalah mereka juga bisa mencari jalan keluar baru, dan itu yang menurut saya yang paling penting. Seperti itu, teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, silakan menambahkan. Ada yang menambahkan mungkin Saudara Hans dan Saudara Felix. Ya, saya mau menambahkan sih dari Yosi. Saya setuju sekali sih dengan metodenya Yosi. Saya sendiri juga sudah mempersiapkan tentangnya metodenya mau gimana sih, karena selama 4 semester ini kan kita sudah dididik gimana sih cara mengatasi daring ini, karena yang ini benar-benar krusial banget sih. Ini step untuk menjadikan Indonesia dengan sistem pendidikan yang jauh lebih baik. Mempersiapkan daring itu sendiri, karena banyak sekali guru yang bahasanya itu kaget, aduh daring lagi. Jadi mereka nggak ada mau gimana ya daring, asal aku jelasin gini dan nggak tahu apapun, dan akhirnya ya sudah kasih tugas saja, gampang selesai kan. Ada banyak sekali guru yang berpikir daring itu enak karena kita cuma memberikan tugas. Ada yang juga bilang daring itu menyusahkan. Tapi justru yang di sini menjadi challenge ya untuk kita semua sebagai guru yang kedepannya, kita harus mempersiapkan metodenya gimana. Salah satu metode yang saya persiapkan adalah yang pasti adalah kita sendiri. Kita harus mengajar gimana supaya murid-murid itu bisa berpikir lebih baik lagi di kelas. Kita bisa membuat murid itu, wah ternyata belajar online seru juga ya. Saya mungkin berpikir bahwa online tidak seru, ternyata seru. Kalau kita bisa merubah apa yang anak pikirkan, itu sudah poin yang sangat bagus ya menurut saya. Kita bisa membentuk sifat di mana murid ini bisa berpikir, wah kelas online seru. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita perlu orang tua. Nah, banyak sekali guru ini melupakan orang tua hanya untuk rapot dan anak nakal seperti itu. Padahal orang tua bisa berguna loh untuk ya seperti saya minta Pak bantuannya mungkin untuk melihat anaknya apakah melakukan tugasnya, dan kalau bisa jangan sampai anaknya minta untuk kerjakan. Tapi jika anak meminta bantuan seperti ajarkan atau apa, itu masih diperbolehkan. Tapi jangan sampai membiarkan anak itu pekerjaannya dikerjakan oleh bapak atau ibu sendiri, karena itu ya itu tadi yang belajar akhirnya bapaknya, yang pinter bapaknya, anaknya enggak pinter akhirnya. Iya, betul sekali. Ya, mungkin dari Saudara Felix mungkin ada juga metodenya. Ya, kalau menurut saya tanggapan saya metode yang bisa kita gunakan sebagai tentunya sebagai seorang calon guru juga ya.
tentunya metode pembelajaran yang tentunya juga menarik dan juga tidak membuat seorang anak di kelas itu cepat bosan dan jenuh ketika belajar di dalam kelas. Apalagi di dalam kondisi pembelajaran daring ini tentunya juga pastinya juga merupakan tantangan sendiri ya bagi kita tentunya sebagai ya calon guru untuk bisa mengajar seperti di kelas-kelas offline seperti sebelumnya. Ditambah lagi juga dengan seorang guru yang hanya seakan-akan hanya mencari jalan pintas saja, seperti memberikan suatu tugas, memberikan PR, memberikan latihan-latihan soal dan lain-lain. Itu menurut saya bagi saya sendiri hal itu kurang bisa diterapkan ya untuk sistem pembelajaran daring ini, karena pada dasarnya juga anak itu pada dasarnya juga tidak boleh untuk di pressure untuk belajar terus. Mereka sendiri juga tentunya butuh yang namanya juga istirahat juga untuk mengikuti pembelajaran. Ya, tentunya bagi seorang guru itu perlu kita perhatikan juga aspek-aspek seperti ini. Terima kasih. Wah, sangat menarik sekali ya opini-opini yang telah disampaikan dan metode-metode yang sudah saya dengarkan pada saat kali ini. Nah, untuk menutup acara pada kali ini, saya mengundang Saudara Yosia untuk menyimpulkan pembicaraan kita dari awal hingga akhirnya tadi. Saya persilakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Wah, saya sendiri bersyukur ya mendapat pemikiran-pemikiran baru dari Villa, dari Hans, dan juga Felix mengenai topik kita kali ini. Jadi hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa memang masalah ini sendiri sebenarnya sudah lama menjadi pokok permasalahan yang guru-guru dan kita juga sebagai calon guru akan hadapi kelak, dan bagaimana kita memiliki bisa memikirkan metode-metode yang efektif supaya kelak nanti kita bisa menyesuaikan dengan zaman-zaman yang akan datang. Karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa kita tidak bisa menggunakan metode-metode yang sama yang sudah guru-guru senior mungkin sudah lakukan, tapi mungkin kelak akan berbeda kasusnya seperti itu. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan dan juga saya sendiri supaya bisa menjadi guru yang memiliki pemikiran-pemikiran yang bisa berimprovisasi dengan pembaharuan zaman, karena otomatis nanti anak-anak yang akan kita ajar akan istilahnya lebih modern dan lebih canggih daripada kita sendiri. Jadi kita sendiri harus bisa menyesuaikan dan juga melihat celah-celah metode-metode supaya pesan yang kita sampaikan, materi-materi yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan maksimal, dan juga anak sendiri dapat menerima materi itu dengan baik. Menurut saya seperti itu, Villa. Terima kasih. Iya, saya menarik kesimpulan juga bahwa sebagai guru ini kita itu harus fleksibel ya atas perbandingan zaman ini, karena zaman dulu yang guru hanya mengajar dan menulis di papan itu kalau diterapkan di zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Maka dari itu kita juga sebagai guru itu harus mempunyai kreatif dan inovatif dalam mengajar kali ini. Oke, terima kasih telah berbincang-bincang tentang topik hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber Sersan Podcast. Dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu.